Kepada Tuhan sebelum kita membahas firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu. Pada malam hari ini, oleh karena anugerah-Mu, kami dapat berkumpul via Zoom untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, dan kami belajar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami, yang membuat kehidupan kami semakin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu nyata atas hidup hamba, dan urapan-Mu juga nyata atas setiap kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur, dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali memulai pemuritan kita. Kita akan melanjutkan menelusuri jiwa yang terluka. Minggu yang lalu kita belajar tentang fase-fase kehidupan. Setiap kita masuk dalam fase-fase kehidupan tersebut. Dan di dalam fase-fase kehidupan tersebut, peranan orang tua sangat menentukan apakah kita memiliki jiwa yang sehat atau jiwa yang terluka. Nah, ketika kita belajar menemukan luka-luka yang ada dalam jiwa kita karena fase-fase tersebut, maka kita akan bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan, dan kita akan membagikan kebenaran ini kepada anak cucu kita. Nah, saudara, kita akan lanjutkan terus. Nah, kita akan bahas tentang fase ketika seorang manusia ada di dalam kandungan, seorang anak ada di dalam kandungan. Kita sudah belajar bahwa sejak sperma pria ketemu dengan ovum wanita, maka disitulah mulai kehidupan. Jadi bukan kelihatan janinnya terlebih dahulu, baru mulai kehidupan, tapi sejak itu sudah terjadi kehidupan. Nah, karena sudah terjadi kehidupan, maka janin bayi itu akan merekam semua yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia terima di dalam kandungan ibunya. Nah, jadi saudara, kita akan belajar ini. Nah saudara, kita sudah belajar bahwa ada fase-fase kehidupan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah masa di dalam kandungan. Di sini peranan orang tua sangat menentukan yang tadi saya katakan. Lalu lahir, saya sebut sebagai usia 0 sampai usia 5 tahun, ini peranan ibu yang sangat dominan. Bukan berarti bapak tidak berperan, tapi peranan ibu yang sangat dominan. Lalu masuk fase yang ketiga adalah usia 6 sampai 11, di mana peranan ayah yang sangat dominan. Nah, bukan berarti ibu juga tidak berperan, tetapi peranan yang paling dominan adalah ayah. Lalu selanjutnya nanti kita belajar tentang usia 12 sampai 19, lalu 20 sampai selanjutnya ya. Nah, saudara, kita akan belajar masa di dalam kandungan. Nah, ini sebuah gambar di mana ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, kalau kita baca Alkitab kita dengan teliti, malaikat Tuhan datang ke Elizabeth dan Zakaria terlebih dahulu. Jaraknya antara kunjungan malaikat Tuhan ke Elizabeth dan kunjungan malaikat Tuhan ke Maria kurang lebih antara 5 sampai 6 bulan. Jadi waktu pertama Tuhan bicara kepada Elizabeth bahwa dia akan mengandung seorang nabi Allah yang kita ketahui adalah Yohanes Pembaptis. Lalu kurang lebih 5-6 bulan kemudian malaikat Tuhan datang kepada Maria. Dan setelah Maria menerima pesan dari Tuhan, Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, apa yang terjadi ketika Maria mengunjungi Elizabeth? Nah, kita mau baca ayat ini bersama-sama, Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus.
biasanya orang Yahudi atau orang Israel ketika berkunjung ke rumah orang lain, maka orang yang berkunjung tersebut sebelum masuk ke dalam rumah, maka orang tersebut akan mengucapkan shalom. Salam, shalom, damai, damai sejahtera Tuhan turun atas rumah ini. Nah, ketika Maria mengucapkan kata salam tersebut, bukan hanya Elizabeth yang mendengarkannya, tetapi anak yang di dalam kandungannya, ini kata firman Tuhan, anak yang di dalam rahimnya juga mendengarnya. Dan karena mendengar kata shalom, maka anak itu melonjak dengan kegirangan yang membuat Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata anak yang di dalam kandungan itu bisa mengetahui apa yang terjadi di luar kandungan, apa yang terjadi di luar perut seorang wanita yang sedang mengandung. Nah, kita berpikir karena anak itu masih di dalam kandungan, dia pasti nggak ngerti apa-apa. Tapi ayat ini membuktikan bahwa anak di dalam kandungan mengerti, tahu dengan jelas. Nah, dari kebenaran ini kita belajar ternyata ada hal-hal yang kita perlu lihat atau kita perlu pelajari atau kita perlu mengingat dengan tuntunan Roh Kudus apa yang terjadi ketika seseorang di dalam kandungan. Nah, kurang lebih ada 4 garis besar yang akan dialami oleh seorang bayi yang ada di dalam kandungan sejak pertemuan sperma dengan ovum pria wanita. Yang pertama adalah bisa terjadi penerimaan atau penolakan. Jadi kalau orang tuanya siap, setelah dia menikah, lalu istrinya mengandung, dan karena dua pribadi ini siap, maka kandungan itu diterima, anak itu diterima. Nah, tapi kalau orang tuanya tidak siap, misalnya karena kebutuhan ekonomi yang belum mencukupi, biaya-biaya yang tinggi dan sebagainya, atau belum persiapan secara matang, atau juga ada yang married by accident. Nah, karena married by accident kan ini tidak diharapkan. Jadi terjadi karena kesalahan kedua belah pihak, lalu mengandunglah si perempuan dan terjadi penolakan. Jadi bisa terjadi penerimaan, bisa juga terjadi penolakan. Nah, yang kedua ditentukan oleh hubungan orang tua dengan bayi. Hubungan orang tua dengan bayi. Para ahli psikolog menyatakan bahwa ternyata peranan orang tua, peranan bapak dan ibu terhadap bayi yang ada di kandungan itu sangat penting. Misalnya bapak dan ibunya ngajak bicara, menyentuh perut istrinya yang ada, bayi yang ada di dalam kandungan, itu juga sangat menentukan kesehatan dari jiwa si bayi tersebut. Seandainya orang tuanya tidak pernah mengajak ngobrol, tidak pernah menyentuh perut dari istrinya dan sebagainya, maka itu juga akan mempengaruhi hubungannya dengan bayi yang ada dalam kandungan. Nah, itu sebabnya banyak anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya bisa juga disebabkan karena penolakan, bisa juga disebabkan karena waktu dalam kandungan orang tuanya, baik papa atau mamanya, tidak melakukan hubungan kontak batin dengan bayi tersebut atau anak tersebut. Nah, yang ketiga, saudara, dipengaruhi juga dengan hubungan orang tua. Nah, kalau hubungan orang tua, suami istri, ayah dan ibunya harmonis, tentu anak tersebut juga akan menjadi aman. Ada rasa aman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena hubungan orang tua di luar itu juga mempengaruhi keadaan pertumbuhan anaknya. Nah, yang keempat adalah situasi dari ibu sendiri. Jadi kalau ibunya atau ya mamanya yang sedang mengandung stres, ketakutan, marah, dan lain sebagainya, maka itu akan mempengaruhi anak yang ada dalam kandungannya. Jadi apa yang ibu pikirkan, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu inginkan, itu secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi anak yang ada di dalam
kandungannya. Nah, jadi saudara, maka masa di dalam kandungan peranan orang tua sangat penting. Nah, saya mengajarkan ini bukan kita mau mempersalahkan orang tua. Kenapa? Karena orang tua pun, papa mama kita pun juga punya pengalaman yang sama dari kakek nenek. Kakek nenek juga punya pengalaman yang sama dari orang tuanya. Apalagi kebenaran-kebenaran ini pada waktu zamannya kakek nenek kita mungkin belum disingkapkan. Jadi mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan sangat mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan biasanya itu terjadi akhirnya dari turun-temurun. Ketika kakek nenek memperlakukan anaknya dalam kandungannya tidak menerima, tidak harmonis, dan lain sebagainya, maka anak yang di dalam kandungannya juga akan bertumbuh menjadi seorang anak yang tidak harmonis dan sebagainya. Nah, kalau anak itu besar dan menikah, lalu kalau dia perempuan, dia akan mengandung, maka dia akan memperlakukan juga hal yang sama. Jadi itu terjadi turun-temurun. Nah, saya mengajarkan ini kepada saudara supaya kita bisa membereskan hidup kita dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita juga bisa membereskan hubungan kita dengan anak-anak kita. Mungkin saja waktu anak kita dikandung sama istri kita, bisa saja kita juga tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita juga melakukan hal-hal yang salah, yang akhirnya terekam di otak anak kita, yang mempengaruhi ketika dia lahir dan bertumbuh menjadi besar atau dewasa secara usia. Nah, saudara, ada beberapa ciri kalau kita tanya, apakah kamu masih ingat? Pasti nggak ada yang ingat ya. Kenapa? Karena ini terjadi di dalam masa kandungan atau di dalam rahim ibu kita. Kita nggak tahu, kecuali orang tua kita menceritakan sejarah kita lahir. Misalnya, waktu kita lahir, misalnya papamu bangkrut, misalnya, itu pasti pengaruh, saudara. Waktu kita lahir, keadaan sulit, dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi, apa yang terjadi di luar, di dalam waktu kita ada di dalam kandungan, itu sangat mempengaruhi perkembangan otak kita, perkembangan jiwa kita, ya tentunya rohani juga otomatis ya. Nah, saudara, saya akan memberikan beberapa ciri dari orang-orang yang mengalami luka di masa kandungan. Jadi saudara bisa introspeksi sendiri, walaupun kita tidak tahu kepastian ya, karena bisa saja orang tua kita tidak cerita, jadi kita tidak tahu. Tapi ini ciri-ciri yang umum, yang saya ambil dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami penolakan-penolakan atau yang tidak diterima di masa kandungan. Yang pertama adalah kesulitan bersosialisasi. Kesulitan bersosialisasi. Nah, anak ini akan sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena anak ini ditolak, jadi dia juga takut ditolak ketika dia coba membangun hubungan dengan orang lain. Jadi kesulitan bersosialisasi. Nah, saudara bisa menjelaskan lebih dalam lagi dalam diri saudara. Apakah saudara orang yang gampang bergaul atau orang yang susah bergaul? Seringkali kita berpikir, oh iya Pak, memang saya dari sononya saya sulit bergaul. Memang saya orang yang introvert, Pak. Saya bukan orang yang ekstrovert. Saya ya nggak gampang lah punya teman dan sebagainya. Coba saudara izinkan Roh Kudus bicara di dalam hati kita masing-masing. Jangan kita pernah mengalami penolakan di dalam kandungan. Ya penolakannya bentuknya macam-macam, saudara. Misalnya orang tua ngomong, ya ternyata hamil kamu ya. Cuma ngomong gitu aja, saudara. Anak di dalam kandungan kan nggak ngerti. Dia hanya terima aja, oh ternyata orang tua saya nggak siap. Ternyata orang tua saya menolak saya. Kan otaknya belum bertumbuh dengan sempurna. Jadi dia hanya terima aja. Oh ternyata ini. Apalagi di perkataan itu disertai dengan sikap-sikap yang menolak. Nah, jadi ciri yang pertama adalah
kesulitan berhubungan, membangun hubungan dengan orang lain. Ya, biasanya orang ini suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan banyak orang, atau sulit bergaul membangun hubungan. Dan biasanya orang ini susah sekali untuk terbuka kepada orang lain. Biasanya dia pendam sendiri, dia simpan sendiri ceritanya, dan dia tidak izinkan itu diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya adalah saya anak yang tertolak dan saya pasti ditolak oleh orang lain. Jadi kesulitan yang pertama adalah ciri yang pertama adalah kesulitan bersosialisasi. Yang kedua adalah tidak percaya diri. Nah, biasanya gambar dirinya rusak, tidak percaya diri. Orang ini ya pasti ya gue nggak bisa, gue nggak mampu. Orang lain aja deh, jangan saya aja deh. Nah, sepertinya biasa, sepertinya umum, tapi sebetulnya ada akarnya, dan akarnya adalah yang terjadi di dalam masa kandungan, tidak percaya diri. Yang ketiga adalah inferior atau kurang cerdas. Inferior atau kurang cerdas. Biasanya kalau anak tertolak itu tentu ya pasti tidak terlalu diperdulikan gizinya, makanan yang sehatnya, dan lain sebagainya, dan itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otaknya. Apalagi kalau anak itu sempat mau digugurkan dengan obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan mempengaruhi perkembangan otaknya di dalam masa kandungannya. Ciri selanjutnya dia minder, rendah diri, ya tidak percaya diri, minder, rendah diri. Ini masih dalam satu kategori tentang gambar diri yang rusak. Yang selanjutnya dia punya problem emosi. Dia punya problem emosi. Anak ini bisa cepat marah, tidak bisa mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita lihat dari sejak anak itu masih kecil, lalu remaja, pemuda, bahkan ketika dia berumah tangga pun kita bisa lihat bahwa orang itu pernah nggak mengalami sesuatu yang negatif ketika di dalam kandungan. Kita bisa lihat ketika orang itu punya problem problem emosi. Yang selanjutnya adalah agresif, suka menyendiri atau suka menyendiri. Agresif itu apa? Aktif. Makanya kan ada istilah, ada hiperaktif katanya ya. Nah, kita mesti cek apakah anak ini pernah ditolak atau tidak. Dan apakah anak ini suka menyendiri, ya kesulitan bersosialisasi. Dan yang selanjutnya adalah anak ini mudah tertekan atau stres. Mudah tertekan, misalnya ibunya selalu tertekan, dan ibunya juga sering mengalami stres, maka akan mempengaruhi anak itu. Jadi apa yang dialami oleh ibunya pasti akan memberi dampak juga kepada anak yang ada di dalam janinnya. Dan kita beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa itu terekam di otak mereka, di alam bawah sadar mereka, dan juga di dalam jiwa mereka, sehingga mereka lahir menjadi bayi-bayi yang tertekan. Nah, kan kita tidak terlalu memperhatikan ketika seorang bayi lahir. Ya, kenapa? Karena ya mau ditolak atau mau tidak ditolak, ya ada rasa sukacita, senang. Tapi sebetulnya 9 bulan kurang lebih itu sudah banyak memberi dampak-dampak yang baik yang positif maupun yang negatif terhadap anak tersebut. Nah, saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan hampir setiap orang yang waktu di dalam masa kandungannya mengalami seperti ini. Saya menuliskan sebuah kesaksian dari seorang yang dari sejak kandungan dia ditolak, tapi waktu lahir dia diterima. Ya orang tuanya menerimalah. Kenapa? Ya mungkin kalau tadi saya bilang penolakan itu karena tidak siap atau belum siap, atau yang dimau laki ternyata perempuan, atau yang dimau perempuan ternyata laki, dan sebagainya. Nah, ini dia kesaksian yang saya ambil, saya tuliskan ini.
Saya akan bacakan kalimat ini. Saya berjuang dengan perasaan penolakan seumur hidup. Memang tidak dituliskan orang ini umur berapa sekarang waktu dia menuliskan kisah ini, tapi dia bilang dia berjuang dengan perasaan tertolak seumur hidup. Kenapa? Karena dia pernah ditolak di dalam kandungan, dan perasaan itu dibawa seumur hidup. Beberapa perasaan seperti kesepian. Kenapa? Ya tadi, karena penolakan, jadi anak itu di dalam kandungan tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah disentuh, tidak pernah ada kontak batin, jadi dia hidup kesepian di dalam kandungan. Nah, waktu dia keluar sebagai bayi, sebagai anak dan bertumbuh, maka perasaan kesepian itu juga mengikuti. Dan juga dia merasa tidak berharga. Merasa tidak berharga. Tidak dianggap, tidak penting katanya. Tidak dianggap, tidak penting. Tidak diperjuangkan. Nah, tidak diperjuangkan. Jadi kita mesti cek nih kehidupan kita nih. Diabaikan, tidak diterima, lalu takut kehilangan, takut ditolak, dan masih banyak perasaan yang membuat pikiranku frustasi katanya. Amarah yang tidak jelas, hanya untuk mencari pengakuan dan penerimaan dari orang-orang terdekat. Nah, saudara, ini kesaksian dari orang yang mengalami penolakan, walaupun dia sendiri bilang, sebetulnya orang tua saya sudah menerima saya. Tapi saudara, nah ini dia, karena ini terjadinya di jiwa, ini terjadinya di pikiran bawah sadar yang apa ya, yang tidak kelihatan secara fisik dan yang tidak bisa disembuhkan hanya satu kali. Perlu ada pemberesan yang terus menerus, yang bukan hanya serba instan. Misalnya contoh gini, ya, saya kasih contoh kesaksian tentang saya sama Grace. Ketika saya tahu istri saya hamil, respon otomatis saya tiba-tiba muncul. Saya langsung menyebutkan dan bilang sama istri saya, Mam, anak kita namanya Yosua. Saya terobsesi dengan Yosua yang di Alkitab pengganti Musa, yang Tuhan pakai membawa orang Israel masuk tanah Kanaan, mengalahkan negara-negara yang tinggal di Kanaan dan sebagainya. Nah, istri saya ya dia tidak mau konflik, ya udah terima aja. Padahal dia mendapat mimpi bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah seorang perempuan. Tapi saya memperlakukan kandungan yang ada di dalam istri saya itu sebagai seorang laki-laki. Hampir ya sering kali ya, mungkin bisa seminggu sekali kah, kalau saya sama istri mau baca firman Tuhan, saya panggil namanya Yosua, yuk kita baca firman Tuhan. Mau berdoa, saya panggil namanya Yosua, baca firman Tuhan, berdoa, dan sebagainya. Nah, saya memperlakukan anak di dalam kandungan saya sebagai seorang laki-laki. Saya masih ingat ketika 6 bulan kami pergi ke dokter kandungan, lalu USG, dan dokter itu bilang 60%, 70% Bapak, anak Bapak perempuan. Nah, saya juga nggak sadar, respon otomatis, ngeyel gitu. Dok, itu kan baru 60-70%. Perempuan kan masih ada 30%. Saya percaya anak itu laki-laki. Jadi saya 6 bulan itu aja masih ngotot, saudara. Bahkan ketika istri saya mau melahirkan, saya bawa ke rumah sakit bersalin di Mata Besar sana, saya masih berpikir, berharap itu laki-laki. Sampai saya masuk menemani istri saya dan melihat dengan mata kepala sendiri, apalagi dokter mengangkat kaki anak tersebut yang dilahirkan itu dan mengarahkan ke muka saya dan berkata, Pak, anak Bapak perempuan. Mungkin dokter itu ya mungkin nggak tahu ya, mungkin kesel dengan saya atau apa dan sebagainya,
karena peristiwa 3 bulan yang lalu bahwa saya menegaskan bahwa anak saya laki-laki. Lalu istri saya tanya gini, "Papi, anak kita lahir perempuan, siapa namanya?" Kan nggak mungkin saya langsung berkata, tiba-tiba ganti dengan Yosua kah atau apa dan sebagainya. Nah, saya langsung ajak istri saya berdoa, yuk kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk nama anak kita. Jadi saya keluar dari kamar sebentar, dalam perjalanan keluar tiba-tiba ada suara dalam hati yang memberi sebuah nama. Dan ketika saya tangkap itu, saya kasih tahu kepada istri saya, dan istri saya juga dapat nama yang sama, yaitu Grace. Persoalannya tidak berhenti di situ, saudara. Persoalannya tidak beres. Saya menerima Grace apa adanya. Tapi bagi Grace nggak cukup di situ. Ingat, 9 bulan dia diperlakukan oleh papinya sebagai seorang anak laki-laki. Dan ketika saya mempersiapkan bahan ini, dan saya lihat ada beberapa hal yang dimiliki oleh Grace. Ciri-ciri orang yang tertolak ada, saudara. Dan apakah saya tinggal diam? Tidak, saudara. Dari sejak Grace lahir, saya sudah lakukan permintaan maaf kepada dia. Dan kalau boleh saya bilang, mungkin ratusan kali sampai dia nangkep secara logika dan secara alam bawah sadar bahwa papinya menerima dia apa adanya. Nah, saya sebagai orang tua berpikir kan sudah beres, sudah selesai. Iya, banyak kali kita berpikir sebagai orang tua sudah selesai. Tapi yang menjadi korban kan anak. Nah, saudara, saya membutuhkan waktu kurang lebih 18 tahun untuk saya mengalami pemulihan dengan Grace, dan Grace mengalami pemulihan dengan saya. Ya, saya nggak sempat minta Grace untuk kesaksian sebelumnya, jadi saya saudara kalau ketemu dengan Grace, saudara bisa cerita, tanya apa yang dia alami, saudara. Dia takut tertolak dan lain sebagainya, minder, tidak percaya diri, dan lain. Sampai kadang-kadang masih terjadi, dan saya suka motivasi, Kak Grace, kamu punya roh Tuhan, kamu mampu, dan sebagainya. Nah, kenapa, saudara? Karena ini pengalaman 9 bulan yang memberi dampak belasan tahun. Nah, bersyukurnya saya seorang hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa saya pernah tertipu. Dan mungkin saja saya juga pernah mengalami penolakan dari orang tua yang masuk di dalam alam bawah sadar saya, dan ketika istri saya mengandung, tiba-tiba alam bawah sadar saya muncul penolakan. Nah, saudara bayangkan kalau seandainya saya tidak membereskan rekonsiliasi, memulihkan dengan Grace, nanti satu saat Grace menikah, lalu dia mengandung, dia juga akan melakukan hal yang sama yang ayahnya pernah lakukan. Tapi saya bersyukur, hubungan saya dan Grace mengalami pemulihan, Grace mengalami kesembuhan, dan saya terus menolong dia, memantau dia. Kalau ada muncul lagi di alam bawah sadarnya yang merupakan ciri-ciri dari anak yang tertolak, saya ingatkan dia bahwa Grace, kita sudah lakukan pemulihan, pemberesan, kamu mesti tolak dan sebagainya. Coba bayangkan, saudara, berapa banyak orang-orang yang hidup dalam keadaan seperti itu sampai tua tidak ada yang membereskannya. Nggak tahu harus berbuat apa. Nah, biasanya, saudara, orang yang tertolak akan menolak orang lain. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Nah, itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Ternyata
luka-luka jiwa kita itu dimulai ketika kita ada di dalam kandungan. Di detik pertama, waktu kita menjadi seorang anak yang hidup di dalam kandungan ibu kita, disitulah kita menerima semua yang dari luar untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara mulai cek kehidupan saudara, kalau ada ciri-ciri tersebut, minta Roh Kudus untuk mengingatkan, dan kalau Roh Kudus belum bicara apa-apa, langkah pertama adalah saudara ampuni dulu orang tua saudara. Saudara ampuni papa mama saudara, karena mereka juga mendapat perlakuan yang kurang lebih sama dari kakek nenek kita, dari orang tua mereka. Nah, kenapa kita perlu pengampunan, memberikan pengampunan kepada mereka? Karena pengampunan bukan tujuan untuk mereka, tapi tujuannya untuk kita dibebaskan, mengalami pemulihan. Jadi saudara, jadi kita mulai mengerti, oh ternyata sifat-sifat karakter-karakter kita yang terjadi sekarang ini ternyata sangat dipengaruhi ketika kita ada di dalam masa kandungan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami belajar kebenaran firman Tuhan, bukan tujuan untuk kami mempermalukan diri kami sendiri, bukan tujuan untuk kami menyalahkan orang tua kami, tapi kami sedang menelanjangi kegelapan dengan di bawah terangnya Kristus. Tuhan, Engkau tahu keadaan jiwa kami. Apakah jiwa kami terluka? Apakah jiwa kami tertolak? Apakah kami pernah mengalami situasi yang sulit ketika kami ada di dalam masa kandungan? Kami secara logika tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak ingat apa-apa. Tapi kami percaya Roh Kudus mampu untuk menyelidiki ke dalam jiwa kami sedalam-dalamnya, ke dalam otak alam bawah sadar kami. Tuhan, tolong Tuhan. Kami bersepakat melepaskan pengampunan buat orang tua kami yang tidak tahu kebenaran, yang belum mengerti kebenaran, yang belum pernah diajarkan kebenaran, yang belum pernah mengalami pemulihan. Karena mereka terluka, mereka tertolak, mereka juga melakukan yang sama kepada kami. Kami lepaskan pengampunan kepada orang tua kami, kepada papa dan mama kami. Di dalam nama Yesus, biar kami mengalami pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Tuhan, hamba berdoa buat orang tua yang pernah mengalami kegagalan terhadap anak yang masih di dalam kandungan. Biar Tuhan tolong kami sebagai orang tua untuk lakukan pemberesan secara menyeluruh terhadap anak-anak kami yang pernah kami lukai secara sadar atau tidak sadar ketika ada di dalam kandungan. Tuhan, beri kami keberanian untuk kami membereskan kepada anak-anak kami, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, kami tolak segala siasat niat jahat si iblis yang coba-coba mau ambil alih dalam kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Saudara, engkau yang punya pengalaman penolakan, dan engkau juga yang pernah mengalami menolak anak-anakmu, mari buat komitmen malam hari ini untuk engkau mengalami pemulihan dan engkau menjadi pemulih buat anak-anakmu. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar kebenaran ini terus berbicara, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan kami, tapi kami mau praktekkan Tuhan, supaya kami dipulihkan dan kami juga memulihkan anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dipulihkan, yang bertumbuh dewasa, yang sehat secara jiwa Tuhan, secara akal pikiran Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga mereka juga akan memperlakukan yang lebih baik terhadap anak-anak mereka ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.